Mungkin kan Rafa tak tahu cara hidup di pondok, tata cara undang-undang yang mana boleh, yang mana tak boleh. iya. Jadi Abang Radit kena terangkan kepada dia dengan lemah lembut. Nak kalau dia buat lagi baru Abang Radit boleh marah. Katanya sini kasih tahu tata cara undang-undang di pondok Belo. Sementara di Bang Mas Radit ada jelas itu besar tulisan ada peraturan-peraturan yang harus diapain. Gimana Belo? Kasih tahu dulu Belo. Ya mungkin kadang gini Mas Hamed ya, namanya orang perlu belajar ini kan kadang tidak langsung paham gitu ya. Ya. Nah kita saja belajar naik sepeda ataupun bagaimana, kita tidak langsung bisa, itu jatuh-jatuh dulu. Ya pasti. Nah begitu juga, jadi apa yang tertera di situ ya tidak mungkin langsung menangkap gitu, langsung sepenuhnya dia paham gitu ya. Sedikit banyaknya kan dia kalau kita bilang ya baru entah berapa persen gitu ya, Ya, betul. yang didapatkan ataupun yang dimasuk di pemikirannya itu ya, tentang peraturan-peraturan itu gitu. Jadi pelan-pelan lah untuk mengarahkan si Rafa ini, mudah-mudahan ya seperti Raditana sedikit agak dikurangi lah gitu ya, nasihat-nasihatnya jangan terlalu apa kali gitu, jangan terlalu keras kali gitu ya, karena apalagi ini orang baru gitu. Nah itu yang saya sarankan. Oh. Nah, terus ini ada lagi nih. Apa lagi nih kata ini? Jadi untuk Rafa untuk Rafa juga nih Belo, bukan karena Mas Radit aja. Maunya jangan ikuti aturan lah. Ini ada lagi nih dari Dewi nih. Mbak Rafa tambah cantik, moga-moga tambah istiqomah, amin. Gondomait tambah ganteng, cerah wajahnya, masya Allah, moga-moga tambah istiqomah. Ini ada apa sebenarnya Belo? Kok bisa musuh-musuh Gus Idris bisa bertobat semua Belo? Apa ada muncul lagi nanti musuh selanjutnya ini Belo? Kayak kalau Gondomait kan kena utang jasa. Ya. Rafa nih kok bisa tiba-tiba ikut juga? Apa ada muncul nanti musuh baru lagi nih? Ya untuk saat ini ya mudah-mudahan tidak ada lagi musuh-musuh Gus Idris ya. Ya mudah-mudahan di mana Gus Idris memberantas kejahatan ataupun memberi arahan ya. Mudah-mudahan tobat mereka ya seperti Gondomayit dan Rafa menjadi benar-benar tobatan nasuha seperti itu. Nah itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi musuh-musuh yang akan datang untuk menyerang Gus Idris ataupun para santri-santri lagi seperti itu. Oke. Itu yang kita harapkan. Nah, ini ada nih dari Suwati. Ini bawa tafsir nih Melo. Suwati, Masya Allah, semoga tafsir kedepannya lebih amanah buat umat dan semoga keluarganya kuat, tetap sabar. Ini si tafsir datang untuk membela nih Melo. Untuk Rafa. Makanya mereka bilang semoga tafsir kedepannya lebih amanah katanya. Ya tujuannya mungkin itu bagus Mas Hamid kalau saya lihat. Gini, kita baca lagi. Ya buat netizen di sini kita pun sudah berhubung hujan ya di sini agak mungkin suara agak kresek-kresek ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Suara agak berisik ya, karena arah hujan. Musim hujan nih ya, karena di daerah tempat kita ini musim hujan. Betul. Jadi rekaman kita ini mungkin tidak begitu jelas ya. Betul. Nah, intinya untuk Rafa, kamu itu kalau memang benar-benar bertobat dengan benar-benar baik, ya ikutilah yang belok aturan pondok. Apabila betul yang kata Mas Radit, apabila ada keperluan, ya izin. Kalau memang apa pasti diizinkan kalau memang penting. Dan juga untuk sahabat-sahabat netizen yang bilang Mas Raditana ini kasar, ngegas-ngegas. Mas Raditana ini sebenarnya dia bukan kasar. Dia bukan ngegas. Dia itu orangnya tegas dan juga dia menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Gus Idris untuk Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Dia sepenuhnya diberikan tanggung jawab. Jadi apabila ada santri yang sembarangan keluar tidak izin, wajar dia marah seperti itu. Kenapa? Karena dia tanggung jawab penuh. Karena kalau sempat dia tidak sempat lalai, teledor, ada keluar tiba-tiba situ nampak Gus Idris di luar ya kan Melo. Pasti siapa yang kena marah? Pasti Mas Radit. Pasti dipanggil sama Gus Idris. Ini kenapa bisa keluar santri ini? Udah izin apa belum?
tempat dibilang dia tidak ada, tidak tahu. Kan berarti di sini makin marah dengan pemilik tanah. Kalian yang santri yang lain dan kamu kemana? Kok bisa santri wanita bisa keluar tanpa izin, kalian tidak tahu? Kan betul Belo. Iya benar. Lagipun begini juga ya Mas Ahmed ya. Keluar tanpa izin. Seandainya lah ya ada orang jahat ya dibawa si Rafa ini. Nah mereka siapa coba yang mau dituduh? Iya. Nah siapa yang memberi Betul, izin? Kan seperti itu ya. Tentunya orang yang di pondok yang disalahkan gitu ya. Iya. Terutama yang penanggung jawabnya siapa. Betul, seperti itu. Nah itu ada benarnya juga. Iya. Gitu. Jadi buat netizen ya mungkin yang berkata itu kasar, peraturan-peraturan itu dibilang bukan ketat gitu. Iya. Maksudnya untuk disiplin lah kita bilang seperti itu. Karena setiap santri-santri itu yang masuk ke pondok pesantren Thoriqul Jannah itu tanggung jawab penuh. Itu orang pondok ya, seperti Gus Idris dan kanannya itu Mas Haritana, Mas Ryan, Mas Abibi. Yang paling penuh kali ya Mas Haritana. Apabila tidak ada Gus Idris, dialah diamanahkan semua. Jadi wajar dia marah karena dia pun terbawa emosi karena mungkin sudah banyak masalah yang di pondok, tambah Rafa seperti ini yang Belo keluar diam-diam, ya wajar dia marah. Untuk netizen jangan cepat menilai masalah itu kasar. Wajar karena mungkin dia kena faktor suasana juga, karena akhir-akhir ini pondok itu ada aja masalah. Umi Liva hilang, Rafa dan Rafa mencintai Gus Idris dan Gunung Mayit bikin rusuh. Jadi dia pusing ya Melo. Makanya wajar dia itu terbawa emosi, tambah lagi Rafa ini tobat keluar tanpa izin. Ya wajar dia terbawa emosi, marah, supaya jangan ada santri-santri yang lain seperti itu lagi. Kalau sempat dibiarkan dia keluar itu dia marahi, ya pasti yang lain ikut Melo. Enggak apa-apa kok, dia dihukum baik. Jadi, Mas Adik kata. Tidak ada peraturan lagi lah gitu kalau kita bilang. Jadi, gitu. Jangan untuk netizen jangan cepat menilai itu. Apabila orang ada marah itu cepat dibilang dibilang kasar. Kalau dia tegas, disiplin supaya jangan terulang lagi sama yang lain-lain. Kalau tempat yang ini dibiari, yang lainnya selalu saja, biar aja bebas, aman gitu ya, ini loh. Iya. Jadi netizen harus maklumnya saja. Kan sahabat-sahabat semua itu udah tahu masalah kita itu orangnya seperti apa. Sebenarnya dia lembut dan juga dia itu di pondok peran dia apa. Dia itu tangan kanan Gus Idris. Apabila Gus Idris itu tidak ada di pondok, dialah tanggung jawab penuh yang ada di pondok pesantren Thoriqul Jannah. Yang kalau apabila dia juga pergi sama Gus Idris, yaitu Mas Habibi. Masing-masing sudah ada diamanahkan dengan Melo. Iya. Jadi gimana Melo? Sampai sini dulu kita. Ya mudah-mudahan ya kita doakan juga ya netizen ya bersama-sama agar supaya Gondow Mayit dan Rafa ini benar-benar menjadi tobatan nasuha gitu yang kita harapkan. Ya, jadi ini karena sudah larut malam, hujan pun semakin deras, kita mohon pamit dulu. Dan doa dulu, Al-Fatihah dulu untuk Rafa supaya dia benar-benar tobatan nasuha dan tetap istiqomah ke jalan yang benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai sini dulu. Saya Ahmed dan Belo. Salam hormat untuk guru besar Gus Idris dan sahabat-sahabat netizen semuanya. Kami berdua mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.